Selamat datang di Kali Jompo Jember, salah satu surga tersembunyi di Kabupaten Jember. Hari ini kita akan menuju ke perkebunan kopi dan karet di perkebunan Kali Jompo Jember. Lokasinya berada di atas kantor perkebunan Kali Jompo. Untuk mempersingkat waktu dari wisata Kali Jompo ke kebun kopi dan karet di perkebunan Kali Jompo, saya melewati perkebunan karet dari wisata Kali Jompo. Jadi tidak melewati SD Negeri Kelungkung dan langsung menuju kantor perkebunan Kali Jompo. Jalanannya memang lebih sulit, tapi jika menggunakan motor trail, jalan di sini lebih cepat. Jalannya didominasi oleh batu-batuan, dan di sini sepi, gak ada orang. Jika kita melewati SD Negeri Kelungkung, maka jalanannya cenderung lebih rame. Kurang lebih 10 menit saya sudah tiba di Masjid As-Salam, kantor perkebunan Kali Jompo. Ini satu-satunya masjid di perkebunan ini. Suasananya sangat sejuk dan suara air sangat menggugah diri saya untuk segera berlari menuju sungai. Saya pun coba turun ke sungai. Coba menikmati betapa derasnya suara air sungai dan betapa jernihnya air di sungai Kali Jompo ini. Rasanya pengen sekali mandi. Akhirnya saya memutuskan untuk menikmati air sungai, mendengarkan suaranya sambil menikmati makanan ringan yang saya bawa dari wisata Kali Jompo. Setelah makanan ringan saya habis, saya berpikir untuk berkeliling di daerah kantor perkebunan Kali Jompo. Jembatan gantung ini cukup menarik, langsung menghadap ke sungai. Melihat air terjun yang sangat deras. Air terjunnya cukup unik. Air pembuangan irigasi di kantor perkebunan. Tapi airnya sangat deras. Saya penasaran dan ingin melihatnya dekat secara langsung. Juga nampak anak-anak kecil yang mandi sangat ceria dari kejauhan. Melihat anak-anak bermain air dengan ceria, rasanya saya kembali ke masa 20 tahun yang lalu, di mana belum ada handphone dan alat komunikasi canggih lainnya. Mereka begitu ceria, padahal di tempat ini sinyal sangatlah susah. Tanpa gadget, mereka dengan mudah mencapai kebahagiaan. Tidak perlu tantrum walaupun tidak ada handphone. Masing-masing rumah di sini mempunyai aliran pipa di mana airnya unlimited, tidak pernah habis. Dan uniknya, semua bentuk rumah sama. Dan setelah saya tanya, rumah ini tidak boleh dibangun karena rumah ini adalah milik perkebunan. Karena hari semakin siang, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Saya penasaran dengan sebuah lokasi yang bernama Batu Ampar Kali Jompo. Di sana terdapat sebuah pondok, tempat para petani untuk singgah, beristirahat atau menyimpan hasil panen untuk sementara. Dan di sanalah ujung dari perkebunan Kali Jompo Jember. Setelah sekian lama saya mengendarai motor, saya merasa kebingungan mengapa pondok Batu Ampar tidak kelihatan. Padahal saya sudah merasa sangat jauh sekali mengendarai motor trail. Tapi saya putuskan untuk melanjutkan lagi karena masih
ini wilayah perkebunan kopi dan pohon karet. Jadi ini masih masuk wilayah perkebunan dan saya terus melaju ke depan. Argopuro udah kelihatan tempatnya, tapi belum nyampe ya. Tuh kaki gunungnya, lereng-lereng Gunung Argopuro. Tapi lokasi batu amparnya belum kelihatan ini. Gas lagi yuk. Tebing batu harusnya hampir nyampe ya. Di atas mendung, nggak ada jalan lagi, buntu. Di sini saya kebingungan karena jalannya terputus sampai di sungai dan tidak ada jembatan di atas sungai. Jadi saya di sini benar-benar sangat bingung. Yang saya lupakan adalah tidak mendownload peta offline sebelum berangkat. Nggak ada petunjuk. Saya sudah menunggu kurang lebih 10 menit, berharap ada warga atau petani yang lewat, tapi tidak ada. Saya benar-benar bingung. Saya pengen menyeberang, tapi melihat awan yang mendung, takut tiba-tiba banjir. Jadi saya putuskan untuk kembali saja ke bawah. Dilematis, mau maju jalan kaki di atas mendung, terus sepeda tidurin aja di sini. Tapi kalau banjir nggak bisa balik nyebrang, bermalam di sini kan lucu, nggak ada sinyal juga. Ya sudahlah, tak pindah ke bawah aja, balik ke perkebunan, kantor perkebunan Kalijompo. Takut sama ini mendung. Saat pulang ke kantor perkebunan, saya melihat sebuah jembatan dari atas. Sepertinya jembatan yang baru dibangun dan kelihatan sangat keren. Jadi saya putuskan untuk turun ke bawah. Wow, mantap. Subhanallah, ini pemandangan yang sangat luar biasa. Di sini saya sangat bersyukur karena bisa melihat keindahan pemandangan ini. Dan benar sekali, jika di perkebunan Kalijompo Jember merupakan salah satu hidden gem yang banyak orang belum tahu, karena memang aksesnya yang sangat sulit untuk mencapai lokasi ini. Saya lalu melihat daerah sekitar. Mungkin ada spot yang cocok untuk mendirikan tenda, sholat, dan memasak. Karena kebetulan saya belum makan dari pagi. Setelah survei lokasi, akhirnya saya punya ide. Bagaimana jika memasak di atas jembatan? Sepertinya merupakan kegiatan yang sangat menarik jika memasak di atas jembatan ini. Karena tidak membawa wheelset yang cukup berat, jadi pertama yang saya harus pikirkan adalah bagaimana mencari batu sebagai pengganti wheelset. Jadi saat memasak, kompor aman dari angin. Karena kebetulan di sini walaupun di atas gunung, anginnya sangat kencang dan sangat dingin.
Setelah batu dirasa cukup, selanjutnya saya akan mengambil air menggunakan panci. Sebelum mengambil air, saya berpikir untuk merasakan kesegaran air sungai ini secara langsung. Rasanya sangat segar. Setelah mengambil air, tiba-tiba langit sangat cerah dan panas matahari langsung ke arah jembatan. Jadi saya berpikir untuk berpindah ke tempat yang lebih teduh. Jadi saya survei lokasi untuk mencari tempat yang lebih teduh. Saya putuskan untuk berpindah ke atas karena di atas sepertinya ada sebuah pondok tempat petani untuk beristirahat. Airnya bawa ke atas. Sama saja di atas saja. Sepertinya mau hujan. Di atas ada pondok. Kita ke atas. Mau bawa sepeda takut hujan. Nanti licin susah ya nanjak di sana. Jadi saya putuskan jalan kaki aja. Papar. Kita masak di atas. Cukup nanjak. Jalannya cukup menanjak, jadi saya membawa air dengan hati-hati. Karena jika tumpah, saya harus turun kembali ke bawah untuk mengambil air. Sesampainya di pondok, saya langsung mempersiapkan semua peralatan dan bahan untuk memasak. Karena kebetulan dari tadi pagi, saya belum makan sama sekali. Hanya makan camilan di pinggir sungai. Setelah air mendidih, saya langsung menyiapkan mie untuk sarapan.
dan kopi untuk menemani perjalanan saya di pondok ini. Setelah selesai makan, minum, ngopi, dan rokokan, saya bergegas untuk membersihkan semua sisa-sisa masak dan makan. Karena kita tidak boleh meninggalkan sampah manapun kita pergi. Buang sampah kita bersihkan dulu. Ada sisa kopi, kita bawa ke sungai. Selesai makan, saya kembali lagi ke sungai. Karena menurut saya, suara di sungai lebih menarik daripada di atas. Di atas hanya berisi suara kicauan burung, sementara di bawah kita bisa mendengar suara kicauan burung dan suara aliran sungai yang sangat deras. Jalanannya benar-benar menurun. Jadi saya berjalan dengan sangat hati-hati. Karena jika terjatuh maka saya akan kehilangan kopi. Tanpa kopi, kita akan kehilangan inspirasi. Sesampainya di jembatan, saya mencari spot terbaik untuk menikmati aliran sungai. Melihat batu besar ini, sepertinya tempat yang sangat cocok untuk menikmati aliran sungai. Cukup luas dan sangat lebar. Sembari menyeruput kopi, saya begitu menikmati keindahan pemandangan di tempat ini. Sangat luar biasa indah. Tapi tempat ini bukanlah tempat yang terkenal. Di ujung depan sana ada sebuah tempat yang bernama Batu Ampar Kalijompo. Tapi sayangnya saya tidak mencapainya. Melihat jembatan ini, saya menyadari suatu hal. Mungkin sebelumnya di sana ada jembatan yang menghubungkan dari daerah sebelah kiri ke daerah sebelah kanan. Melihat jembatan ini baru, bisa jadi kemarin ada sebuah banjir besar yang menghancurkan semua jembatan di daerah ini. Saya jadi teringat tadi di wisata Kalijompo dan di kantor perkebunan Kalijompo banyak sekali pelang-pelang kuning bertuliskan rawan banjir. Artinya sungai ini seringkali menimbulkan banjir. Saya teringat beberapa tahun yang lalu pernah terjadi banjir besar sampai merobohkan beberapa bangunan di kota Jember, yaitu di bantaran kali Sungai Jompo. Saat dalam perjalanan ke sini,
saya juga menemukan beberapa titik longsor. Artinya tempat ini resiko longsor. Jadi saat hujan atau akan hujan, sebaiknya hindari tempat-tempat yang berpotensi longsor ataupun banjir. Karena seringkali kita melupakan keselamatan hanya demi sebuah keindahan. Gak terasa, saya sudah menghabiskan 3 batang rokok di sini. Jadi waktunya saya untuk pulang. Juga kebetulan saya belum sholat duhur. Sepertinya ini sudah pukul 1:30. Jadi waktunya saya kembali ke masjid di kantor perkebunan Kalijompo. Hampir pukul 2 siang, saya tiba kembali di masjid kantor perkebunan Kalijompo. Jalanan pulang, entah kenapa selalu lebih cepat saat kita berangkat. Karena belum sholat duhur, jadi saya putuskan untuk sholat duhur dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat wisata Kalijompo. Saya wudhu di salah satu tempat pipa milik warga. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap rumah di sini memiliki pipa di mana airnya mengalir terus-menerus tanpa berhenti. Dan airnya sangat dingin sekali, juga sangat segar. Selesai melakukan sholat duhur, saya melanjutkan kembali perjalanan menuju wisata Kalijompo, tepatnya di pintu masuk perkebunan Kalijompo. Setibanya di wisata Kalijompo, saya langsung mencari lokasi untuk mendirikan tenda. Saya berpikir untuk istirahat sambil menikmati aliran sungai di tempat wisata Kalijompo. Saya teringat sisa sampah saat makan di atas tadi. Lalu saya buang ke tempat pembuangan sampah. Lalu saya bergegas untuk mengeluarkan alat-alat untuk mendirikan tenda. Di sini saya menggunakan tenda dalam teknik ultralight, yaitu cukup menggunakan flysheet dan 1 buah tiang. Saya menggunakan pancing untuk dijadikan tiang tenda. Pertama, saya menggunakan footprint sebagai alas tenda. Karena saat musim hujan, rumput-rumput liar terasa sangat sakit jika kita tidak menggunakan footprint. Dan juga banyak hewan-hewan kecil saat musim hujan, terutama semut dan rayap. Selanjutnya, saya pasang flysheet ukuran 3x3.
Pasang beberapa pasak di beberapa sudut, sesuaikan dengan footprint. Selanjutnya, kita pasang tiang di tengah-tengah tenda agar berbentuk seperti piramid. Setelah selesai membuat pintu dan dirapikan, selanjutnya kita membuat bantal. Meniup bantal. Oke, saya akan tidur, istirahat. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.